Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang kepemimpinan yang disusun oleh Yusrina Kisti Mufidah, NIM 2020101047, Ilma Matusyadiah, NIM 2020101048, Wulan Aktamiati, NIM 2020101049, Reno Ditya Mahindra, NIM 2020101050, Adi Setiawan Nugroho, NIM 2020101051, Muhammad Novian Pratama, NIM 2020105015. Pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Maka, kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Menurut beberapa ahli, Miftah Toha menjelaskan kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Hadari memandang kepemimpinan dari dua konteks, struktural dan non-struktural. Dalam konteks struktural, kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengerahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tanenbaum dan Masaryk menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah. Maka dari beberapa definisi yang saya sampaikan, di atas dapat kita pahami bahwa kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi orang dengan memberikan motivasi dan arahan agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pemimpin yang baik juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas secara objektif. Pemimpin efektif adalah sebagai berikut. 1. Bersikap luas, sadar mengenai diri, kelompok, dan situasi, memberitahu bawahan tentang setiap persoalan, mahir menggunakan pengawasan umum, selalu ingat masalah mendesak, memastikan kelompok sebelum bertindak, selalu mudah ditemukan bila bawahan ingin membicarakan masalah, menepati janji. Semua itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin karena kepemimpinan membutuhkan kemampuan aktif mempengaruhi pihak lain dalam mewujudkan tujuan organisasi. Teori genetis atau keturunan. Inti dari teori menyatakan bahwa leader are born and not made, atau pemimpin itu dilahirkan atau bakat bukannya dibuat. Para penganut aliran teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Jadi seorang dapat menjadi pemimpin karena dilahirkan sebagai bakat pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk menjadi pemimpin. 2. Teori sosial. Jika teori pertama di atas adalah teori yang ekstrim pada sisi itu, maka teori ini pun merubah ekstrim pada sisi lainnya. Inti aliran teori sosial ini ialah bahwa leader are made and not born. Pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya kodrati. Jadi teori ini merupakan kebalikan inti
seperti teori genetika, tetapi justru lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang didampinginya. Teori ekolois. Kedua, teori yang ekstrim di atas tidak seluruhnya mengandung kebenaran. Maka sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut timbullah aliran teori tiga, teori yang disebut teori ekologis. Ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan sukses. Tidaknya kepemimpinannya masih ditentukan pula oleh situasi yang selalu berubah, yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kehidupan kelompok yang didampinginya. Gaya kepemimpinan. Pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli diantaranya yaitu 1. Menurut Miftah Toha dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen, menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. 2. Menurut Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, memberikan definisi gaya kepemimpinan sebagai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seseorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. 3. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, mengatakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara kepemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mampu bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Menurut Fetzel Rifai dalam Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan mempunyai beberapa macam. 1. Gaya kepemimpinan menurut Fetzel Rifai berdasarkan teori kepemimpinan yang dinamakan pola manajerial, yaitu perhatian terhadap produksi atau tugas dan perhatian terhadap manusia sebagai berikut. Pertama, gaya manajemen tugas. Kedua, gaya manajemen country club. Ketiga, gaya manajemen miskin. Keempat, gaya manajemen tim. 2. Gaya kepemimpinan menurut Kurt Lewin, yaitu 1. Gaya kepemimpinan otokratis. Dalam gaya kepemimpinan otokratis, sebagai pemimpin atau manajer otokratis tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan. 2. Gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin atau manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan. 3. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam manajemen yang mengadopsi gaya kepemimpinan laissez-faire, manajer atau pemimpin akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakan dan tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh manajer mereka. 3 pola gaya kepemimpinan. 1. Yang mementingkan pelaksanakan tugas. 2. Yang mementingkan kerjasama. 3. Yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. 1. Holistik atau humanis. 2. Motivasi industri. 3. Bentuk perilaku industri. Fungsi kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan meliputi dua hal, yaitu perencanaan tidak tertulis dan perencanaan tertulis.
Perencanaan tidak tertulis biasanya digunakan dalam jangka pendek pada keadaan darurat dan kegiatan yang bersifat terus-menerus. Sedangkan perencanaan tertulis akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan. Setiap rencana yang baik akan berisi maksud dan tujuan yang tetap dan dapat dipahami, penggunaan sumber-sumber secara tetap, cara dan prosedur yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul baik yang kecil maupun yang besar. 3. Fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin harus memberi teladan yang baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya bahwa pemimpin itu tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas. Jika pemimpin tidak memberikan contoh yang baik, maka segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kepemimpinan efektif. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis, karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat dinamis pula. Ciri pemimpin yang baik dan sukses, menurut Rebecca Hurston, Director of Programs Aspire, sebuah perusahaan di bidang penelitian. 1. Berani dan penuh percaya diri. 2. Mempertajam kekuatan. 3. Padukan beberapa gaya kepemimpinan. 4. Ciptakan tujuan. 5. Pemberi semangat. 6. Seimbang. 7. Menjadi diri sendiri. Sedangkan menurut George Arteri, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, mengatakan ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan. Sifat-sifat tersebut adalah 1. Energi. 2. Memiliki stabilitas emosi. 3. Motivasi pribadi. 4. Kemahiran mengadakan komunikasi. 5. Kecakapan mengajar. 6. Kecakapan sosial. 7. Kemampuan teknis. F. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, mahir dalam soal teknis dan taktis. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, memahami bawahan. Yang keempat, menjadi contoh yang baik. Yang kelima, melatih anggota sebagai tim yang solid. Yang keenam, membuat keputusan yang cepat dan tepat. Dan yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian, prinsip kepemimpinan Kaizen menurut Bernes dalam buku Perilaku dalam Keorganisasian dikemukakan dalam pertimbangkan bahwa Kaizen mengandung 9 prinsip, yaitu yang pertama, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Yang kedua, mengakui masalah secara terbuka. Yang ketiga, mempromosikan keterbukaan bagi organisasi tradisional. Ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Yang berikutnya, menciptakan tim kerja yang kemudian memberikan proses hubungan kerja yang benar. Selanjutnya, mengembangkan disiplin pribadi, memberikan informasi pada karyawan sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan, siklus Kaizen atau siklus kualitas tim-tim proyek. Dan yang terakhir, memberikan wewenang pada setiap karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan, ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain adalah A. Karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah intelijensi. Umumnya, pemimpin akan mempunyai taraf intelijensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Dan pemimpin juga diharuskan memiliki karakteristik seperti berpendirian teguh, jujur, memiliki integritas, fleksibel, komunikatif,
berpikiran terbuka, percaya diri, antusias, teratur, dan evaluatif. B. Kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. C. Situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi, yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin, dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik. Maka, untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. H. Hambatan kepemimpinan. 1. Tidak berhasil memotivasi anak buahnya. Keberhasilan seorang pemimpin bergantung kepada kemampuannya menggerakkan orang yang dipimpin ke arah yang diinginkan. Apabila pemimpin tidak berhasil memotivasi mereka, gagallah semuanya. 2. Menghindari tanggung jawab. Melempar tanggung jawab kepada orang lain karena mengalami kegagalan berarti merusak wibawa selaku pemimpin. Seorang pemimpin yang ingin meraih kesuksesan haruslah berani menanggung risiko apapun. Ia harus menyadari bahwa kegagalan kelompok yang dipimpinnya ialah kegagalannya, sukses mereka ialah suksesnya. 3. Tidak memberi teladan yang baik. Ada pemimpin yang berkata, "Saudara-saudara, dengarkan dan lakukan apa yang saya katakan, jangan lihat apa yang saya lakukan." Ia tak bertanggung jawab atas perkataannya. Pemimpin yang baik bekerja dengan giat dan teliti akan memberikan teladan yang baik dan membangkitkan semangat orang lain untuk berbuat yang sama. 4. Sibuk dengan kegagalan kecil. Pemimpin yang mencurahkan perhatian kepada kegagalan kecil akan kehilangan waktu untuk merencanakan program yang besar dan bermanfaat. 5. Tidak memikirkan sumbangan yang dapat Anda berikan. Pemimpin yang baik akan selalu mempertanyakan kepada dirinya sendiri apa yang telah disumbangkannya untuk organisasi yang berkaitan dengan gaji dan diperolehnya dari organisasi itu. Setiap anggota organisasi termasuk para pemimpinnya harus menyumbangkan sesuatu untuk organisasi dan organisasi memberi sumbangan kepada tujuan organisasi itu sendiri secara keseluruhan. 6. Bekerja terburu-buru. Orang yang bekerja keras sering beranggapan bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik dikerjakan dengan cepat. Mereka tidak siap menghadapi kekeliruan dan kesalahan yang mungkin terjadi karena ketergesaan itu. Dan itulah yang justru mengakibatkan keterlambatan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, kami akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.